Shalom, apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Jumpa lagi di channel kita SCC Kids. Minggu ini ada yang spesial, kelihatan kan? Dengan dekorasi yang cantik, warna-warni, shining, shimmering, splendid. Kita pasti tahu ini adalah nuansanya nuansa Natal. Bulan yang spesial buat kita semua ya. Sebelum mulai ibadah kita sama-sama siapkan dulu handphone atau Alkitabnya untuk sama-sama nanti kita baca firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa ya. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini kami masih tetap ada semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu dan menerima kebenaran firman Tuhan melalui Kak Christine. Kiranya disampaikan dengan sederhana dan mudah dimengerti. Siapkan hati kami, lembutkan hati kami semua, jamah kami semua Roh Kudus. Di dalam satu nama kami datang dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Natal kita akan membahas mengenai persembahan. Apa sih persembahan itu? Kita baca dulu yuk, sama-sama kita buka di Matius 2 ayat 9 sampai 11. Matius 2 ayat 9 sampai 11, kita baca sama-sama ya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Wah, ternyata orang Majus datang membawa persembahan. Biasanya kalau bulan Desember tuh, kalau Natal, kita identik dengan celebration. Kita celebrate semuanya. Pasti sibuk dengan yang namanya acara, decoration, udah gitu kue-kue, pasti banyak makanan yang enak, terus baju-baju yang bagus. Kita pasti siap-siap semuanya. Wah, menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, kita harus merayakannya. Tapi satu hal, kita jangan lupain, kan yang ulang tahunnya Tuhan Yesus. Kita jangan lupa sama Tuhan Yesus yang sudah lahir buat kita semua. Jadi jangan hanya fokus sama hadiah-hadiahnya yang kita terima, makanan-makanannya, lalu hiasan-hiasannya, shopping-shoppingnya, bukan itu. Kalau kita datang ke undangan celebration gitu, biasanya kalau kita diundang ulang tahun, kita pasti bawa kado kan. Ayo, siapa di sini yang senang mau terima kado? Pasti semuanya senang kan? Nah, begitu juga seperti orang Majus yang bawa persembahan kepada Tuhan Yesus, kita juga sebagai anak Tuhan harus bawa persembahan dong. Terus persembahannya apa dong buat Tuhan Yesus? Kira-kira apa ya? Coba adik-adik, kalau adik-adik Tuhan Yesus ulang tahun mau Natal gini, kasih hadiahnya apa? Persembahan atau kado apa sih yang kita bawa buat Tuhan Yesus? Kita baca di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, kalau kita mau ngasih kado buat Tuhan, kita nggak usah pusing. Aduh, apa ya? Kita harus mempersembahkan tubuh kita karena itu adalah ibadah yang sejati. Tubuh tuh ada apa aja sih? Ada mata, ada hidung, ada mulut, tangan, kaki, semuanya. Yang di otak, semuanya itu adalah anggota tubuh kita. Ternyata itu harus kita persembahkan. Tapi gimana caranya? Nah, kalau mata kita pakai buat apa ya? Hanya untuk lihat games aja? Ya jangan ya. Kita lihat, mata kita pakai untuk membaca firman Tuhan, biar kita semakin tahu kebenaran firman Tuhan. Kuping, telinga kita pakai untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan yang baik-baik saja. Mulut, ucapkan hal yang baik-baik. Perasaan kita,
Ayo dijaga. Yang suka mayah-mayah siapa ya? Siapa yang suka mayah-mayah ya? Jangan masih suka marah-marah ya. Jangan ya. Bukan berarti kita nggak bisa melakukan kesalahan. Kalau kita pernah nonton yang nggak betul, atau berbicara yang kasar, atau pernah ngebully orang atau teman sendiri, nggak apa-apa. Kita harus berani minta maaf. Jadi sebagai persembahan itu dengan anggota tubuh kita, yuk kita belajar memakai anggota tubuh kita dengan lebih baik lagi, dengan benar, sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, biar dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ngobrol sama orang tua, ngobrol sama guru, berteman sama teman-teman di sekolah, kita mampu melakukan hal-hal yang tidak melanggar firman Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan pun kita berani untuk meminta maaf. Jadi yuk kita sama-sama belajar persembahan yang hidup itu adalah persembahkan seluruh tubuh kita buat Tuhan. Karena kita sering melatih tubuh kita untuk mendengarkan firman Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, pikiran kita, hati kita itu akan dilatih, dibaharui setiap hari. Ketika kita melakukan kesalahan, kita mau minta maaf, kita mau bertobat, dan kita belajar untuk tidak salah lagi, karena itu akan menjadi suatu karakter. Karakter itu adalah yang kita persembahkan buat Tuhan. Itu kado kita buat Tuhan Yesus. Jadi gak usah mikir baju, mobil-mobilan, atau gadget yang terbaru sebagai kado buat Tuhan. No, kita bukan itu ya. Tapi adalah karakter kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki karakter. Itu yang kita persembahkan. Jadi belajar menjaga kita lihat, kita pikirkan, kita dengar, kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan itu tidak bikin Tuhan kecewa, tidak membuat Tuhan sedih, dan juga orang-orang di sekitar kita seperti orang tua, kakak, mama semua jadi tidak akan sedih, tapi kita sama-sama saling mengasihi. Oke? Itu adalah kado persembahan kita buat Tuhan Yesus di Natal tahun ini. Nah, adik-adik semuanya, kira-kira nanti setelah renungan ini selesai, kita siapkan di kertas, tulis apa persembahan yang mau Tuhan kita kasih buat Tuhan Yesus. Misalnya nih, Keona, aku menjadi anak yang taat. Tulis, nanti masukin di amplop ya. Nanti pas ketemu, nanti Kak Christine lihat. Kita simpan di amplopnya, itu adalah kado kita yang janji kita, kado kita buat Tuhan Yesus, oke? Nanti sama-sama dibikin ya. Mami, Dedi, Mama, Papa, ditolong ya adik-adiknya ya. Siapkan kertas, lalu tulis, masukkan ke dalam amplop. Itu adalah kado persembahan kita untuk memiliki karakter yang lebih baik lagi. Oke? Sama-sama kita saling mengingatkan apapun yang adik-adik tulis itu dengan jujur dan tulus, yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti menerima dengan senang hati. Oke, semuanya ya. Kita sama-sama mau kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Renungan untuk hari ini sudah selesai. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami ucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Tuhan, ajar kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mulai karakter kami itu adalah persembahan kami yang hidup bagimu. Ajari kami semua Tuhan. Tolong Koko Anu, tolong untuk Koko Moses, Koko Devon, untuk Cici Lexa. Tuhan, tolong kami semua dalam masa remaja kami. Tuhan berkati untuk Keona, untuk Anne, untuk Mika, untuk Excel, untuk Keiko, untuk Cia, untuk Gideon. Tuhan tolong untuk Jaden, untuk teman-teman kami yang lain. Tuhan tolong kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, jagai kami. Terima kasih ya Bapa. Berikan damai sejahtera buat kami semua dan ajari kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Merry Christmas and Happy New Year buat semua STC Kids, buat Koko Ano, Koko Moses, Koko Devon, Cici Lexa, untuk Keona, untuk Anne, Cia, untuk Lin, untuk Rika, untuk Shannon, untuk Dede Grace, untuk Kala,
untuk Excel, Mika, Jaden, Keiko, untuk semuanya XCC Kids yang tidak tersebutkan, mohon maaf ya. Pokoknya semuanya Happy New Year, Merry Christmas and Happy New Year. God bless you